Kebanyakan. Ini bisa goreng ya, Ya Pak, kebakar dah manding Pak. Bakar manding Pak. Orang lagi kosong gitu, lagi kosong. Tadi udah diaji ya itu. Terus Teo. Terus Teo. Kamu pakai kolor doang kesini. Agak
Mana sih? Jalan ikut di parkis. Saudara-saudara, para penonton di rumah perlu ketahui bahwasanya sejumlah para Dewan Guru yang pada kesempatan malam hari ini atau siang hari ini telah melaksanakan kunjungan wisata yang pertama kali dilakukan di Candi Borobudur. Perlu diketahui dari segi Kepala Sekolah SLT Pragma sedang menawar minuman yang sampai saat ini memang harganya melonjak tinggi, sehingga minuman tersebut sampai saat ini belum bisa dinikmati karena harganya yang melonjak tinggi. Berbagai macam alasan, karena BBM sampai saat ini memang harganya lebih tinggi. Oleh karena itu saling tawar-menawar, dan pun yang lainnya akan mengalami kenaikan harga juga. Ini adalah kelompok-kelompok geng-geng Al-Hikmah yang bertempat tinggal di samping musola. Kalau Anda ketahui, mereka ini adalah sejumlah geng-geng yang ditakuti oleh siswa dan siswi SLTP Al-Hikmah. Demikian sekelas info. Ini adalah turis-turis Al-Hikmah yang terjemur sinar matahari semakin bule, sehingga mereka ini bukan tergolong tunawisma atau turis-turis asing, dan memang turis domestik yang sampai saat ini turis lokal, saudara-saudara. Ini adalah orang ibu yang rela berpanas-panasan. Mereka ini adalah membelikan minuman yang mana harus digendong dan yang mana harus dibeli. Kemudian ini adalah orang usil yang nyembel pipi anaknya sehingga bisa membelikan minuman atau tidak, sehingga minuman tersebut masih dipegang kakinya, saudara-saudara, dipencet saja sehingga mati. Dua manusia yang sampai sini belum masuk, bingung apakah mau masuk atau mau pulang. Ini adalah orang Tegal yang kebingungan berada di Candi Borobudur, sehingga harus kemana melangkahkan kakinya, sehingga sampai saat ini pun belum ada petunjuk untuk memasuki tempat-tempat ke candi, tempat wisata para turis. Dan sampai ini turis lokal memang begitu adanya. Demikian, Pak. Saudara, ini putrinya Pak Purki yang baru kali ini menikmati es krimnya yang sudah lama diidam-idamkan, dan baru kali ini menikmati es krimnya. Demikian, Pak. Demikian lah. Ini lagi kayaknya ya. Sebutin, Jayatin. Ini adalah Pak Jayatin yang baru ganteng, tiba-tiba ngos-ngosan. Terus ini adalah tampang-tampang yang tidak mampu nyewa payung. Mereka ini kepanasan sehingga dibiarkan begitu saja. Saudara-saudara, para penonton TVRI di rumah, kami siarkan kembali bahwasanya ini Mas Agus yang tidak bisa nyewa payung, padahal harganya cuma 1.000. Saudara-saudara, kita saksikan ini adalah kedua gadis balita yang baru naik. Apakah sanggup apa enggak? Yang satu orisinil, yang satu single. Kita kata langsung masuk. Ini sambil naik.
Bahasa umum, bahasa umum. Bingungan mau keluar lewat mana. Sementara ini adalah Bapak Tabungnya. Bapak Tabungnya yang turun duluan. Demikian Pak. Sekarang. Ya. Ini tadi lewat belakang ya? Ibu lewat belakang? Keluarnya lewat belakang ya? Wah, aku langsung balas. Orangnya di sini. Lagi datang. Saudara-saudara, ini adalah tampang-tampang mereka yang tidak mampu makan di restoran, sehingga beli baksonya cukup di gelaran saja, sehingga mungkin dikatakan mereka ini termasuk bokeh-bokeh semua. Dan ini adalah para gadis-gadis balita yang baru sempat minum es campur dengan es plastik, sementara kedua gadis ini pun sambil tersenyum, mungkin kekenyangan, sehingga bisa kita lihat kembali. Perlu diperhatikan, saudara-saudara, kedua gadis ini sedang berlelah menuju di mana tempat bis parkir, dan kini sedang bersiap-siap untuk menaiki mobil busnya. Sambil kegirangan, mungkin tampang-tampang bocah ABG yang baru pertama kali menginjak kota Yogyakarta. Kemungkinan besar mereka ini adalah merupakan pengalaman yang pertama kali
untuk bisa menginjak kota Yogyakarta. Dan mungkin yang terakhir kali, karena kalau mereka ini tidak ada kemampuan lagi untuk berangkat ke Yogyakarta. Demikian Pak. Ini adalah bos dari para wisata pada kesempatan hari yang sedang memperlihatkan gambar yang telah dipersembahkan mereka di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oleh karena itu sampai saat ini fotonya sedang dipandang-pandang apakah kira-kira foto bisa dilanjutkan atau tidak. Jukri ini adalah mantan pemain sepak bola Persebaya yang baru kali ini menginjak kota Yogyakarta. Dalam kemungkinan besar mereka tidak akan bisa untuk menginjak kota Yogyakarta lagi. Demikian saudara-saudara, udah belum? Udah. Kita lihat dari kejauhan ini adalah orang Tegal yang baru pertama kali menginjak kota Yogyakarta. Kemungkinan besar orang ini tidak bisa mampu dan tidak bisa menginjak kota Yogyakarta lagi. Dan ini adalah merupakan kunjungan yang pertama kali dan yang terakhir kali. Sementara sambil tersenyum-senyum dan perlu dilestarikan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Mantan supir Big Bird yang baru saat ini mencoba untuk menjalankan mobilnya. Dan sementara alhamdulillah sudah 3 kali bisa menghidupkan klakson gitu. Dan alhamdulillah sudah bisa menghidupkan klakson Dan tidak bisa menjalankan mobil karena main gigi terus. Saudara-saudara, kita saksikan ini adalah pelatih dari supir Big Bird-nya yang tidak bisa digambarkan bagaimana susahnya untuk mengendarai Big Bird. Demikian yang bisa saya laporkan. Berapa Pak kira-kira ini Pak? Beri saya tawar 15.000 berdua, nggak dapet ya, bedanya gitu. Agak lagi nanti anak keluar nih. Nasi goreng. Oh yang kuning aja nih, angge yang mana yang kuning apa yang ini? Nasi goreng apa nasi goreng? Oh udah nggak jalan-jalan. Tempenya kok. Hari ini senang banget ya. Ya, nih kuning ini. Berapa? Yang masih pada pakai tahu. Berkaitan aslinya Pak, biar Pak. Masya Allah ujian. Nih, kalau melihat aslinya nih. Ini Pak, masuk Pak. Kembali Pak, kembali. Tengok. Tapi apakah dia sudah mandi? Oh, ada yang belum mandi di samping. Berapa sih? Ya, dengan 1.
Nah, wah gila. Ini adalah Presiden Al-Hikmah yang mungkin besar akan membelikan kaos kepada seluruh guru. Sedang ada tawar-menawar, berapakah per satunya. Sebelah kirinya adalah Pak Heri, dan dia juga menginginkan untuk menawar barang-barang tersebut, kaos yang kira-kira ukuran XL dan L, sehingga ada kalanya 10.000 ditawar dua kaos. Dan mantan Menteri Perindustrian, di mana di dalam membuat kaos-kaos itu kemungkinan harganya terlalu mahal, sehingga diperkirakan akan jatuh murah. Sebelah kanannya adalah kapten kesebelasan dari Al-Hikmah untuk 5.000, itu artinya 5.000 ditambah 5.000, 5 itu artinya 5. Kita bisa saksikan. Dan yang sudah ada di tangan kirinya itu adalah untuk kekasihnya yang selama ini didambakan di rumah. Yang duduk itu adalah ketua rombongan dalam perjalanan ini, sehingga menganjurkan kepada seluruh peserta untuk membeli kaos masing-masing per orang itu kira-kira 5 setel. Dan sebelah kirinya itu adalah itu adalah teman kita yang kebingungan, yang berdiri kebingungan, tersenyum tersenyum simpel. Itu adalah seorang yang paling kita cintai mungkin Pak ya, sehingga kebingungan harus memilih warna yang apa. Ini adalah seorang gadis yang baru sampai saat ini belum punya seorang pacar, tapi dalam kesempatan ini sedang dicari siapakah yang akan menjadi pacarnya, sehingga beliau sendiri masih dalam taraf pemilihan. Yang duduk ini adalah Bapak Kiai kita yang baru-baru ini akan melanjutkan ceramahnya, sehingga mengambil materi dari koran-koran yang sedang dibaca, apakah mengenai BBM yang semakin lama semakin menaik dan semakin melonjak, kemudian juga pajak dari PLN juga semakin melonjak tinggi, dan kemudian juga Telkom yang sampai saat ini tidak akan turun kembali. Kita tinjau kembali, ini adalah Pak Warko yang dijuluki oleh rekan-rekannya adalah Pan Basten, dan juga dijuluki adalah sebagai bayi tabung. Bayi tabung ini akan bingung memilih di mandi dan takut air memang, saudara-saudara. Ya udah jangan terusan. Memang beliau ini adalah kalau kita suruh mandi takut Pak, takut air, takut kedinginan, dan kadang-kadang penyakit ampeknya kambuh Pak kalau kira-kira disuruh mandi nggak mau mandi. Ini adalah ibu kita yang tercinta, sampai saat ini bingung melanjutkan perjalanan kemana, sementara mau ke Bali lagi dibom, kemudian juga akan bingung melanjutkan perjalanan kemana, sementara sedang bersiap-siap untuk membawakan barang-barangnya. Apakah bisa kita bantu ataukah memang mereka bawa sendiri? Kita saksikan saja saudara-saudara, para penonton di rumah. terus Kita lanjutkan dan kita lihat.
Pegang itu pas. Ini adalah Bu Tri sedang menunjuk-nunjuk, namun terhalang oleh berbagai pengunjung dalam melaksanakan studi komparatifnya. Bu Lilis sementara menghabiskan Indominya yang sampai saat ini belum habis. Ini adalah Fauzia adalah salah satu istri dari Pak Rafiuddin, di mana dalam kunjung biarin aja. Nggak boleh bawa main. Purwanto ini adalah salah satu guide di Yogyakarta. Beliau ini bisa dari segi berbahasa apa saja yang ada di sini, dari Jawa, Sunda, Batak, dan ini adalah Uju. Di sampingnya adalah turis Bayi Tabung. Pemandu dari kunjungan wisata ke keraton, di mana para pengunjung kalau belum tahu hal mengenai keraton bisa nanya yang berkacamata hitam. Udin yang sehari-harinya kita kenal sebagai guru agama, didampingi oleh istrinya sementara dan kedua anaknya. Ini adalah istri yang pertama. Dan yang kedua sementara ditinggal karena tidak tahu kegiatan tentang kunjungan wisata ke keraton. Demikian sekilas info. Beliau adalah pimpinan rombongan dalam mengunjungi kunjungan wisata ke keraton ini. Sementara teman-teman yang lain sedang menunggu kedatangan untuk masuk ke pintu keraton. Ini adalah Agus yang sementara bingung mau jajan apa karena sampai saat ini Sehari-hari dikenal dengan sume. Sehari-harinya dikenal dengan sume. Sume kalau kita bahasa kitanya adalah somai, dan sampai saat ini bingung arah kemana yang akan dituju. Pak Asad. Ini Pak Uju, Pak Wahyu, Pak Andik, Bu Mala, Bu Reni. pada zaman Republik Indonesia Serikat. Yang jelek yang mana ini? Yang jelek yang ini ya? Aduh, yang sayang ya. Joshua. Inilah Joshua dengan Dengan cool.
Polos banget lagi. Bukannya dijawab ketawanya. Nanti kita bikin satu ya. Wah, Kakak, dipanggil pagi. Tira. Obi. Yang rapi tapi Itu saja. Kadang-kadang sopo. Obi topinya nggak kelihatan matanya. Belum. Latihan. Pada ngomongnya bohong. Saya sih bohong. Ya pura-pura bukan ada pura. Enggak ininya supaya orang pada kaget bahwa aku mampu. Bohong. Iya nggak mungkin. Kemana bisa dipandang? Kita sudah sampai di Kota Gede, sementara para guru Al-Hikmah ini, guru-guru SLTP Al-Hikmah ini baru saja turun dan sekarang ini lagi kebingungan. Sebab menurut mereka ini adalah kota gede yang aneh, dibilang kota gede tapi kotanya kecil. Jadi menurut mereka tidak sesuai dengan simbol atau nama yang dijuluki oleh masyarakat kita dewasa ini. Kotanya gede tapi kecil dan sekarang ini baru mereka bingung dan mungkin sudah ada komando untuk memasuki areal kota gede yang selama ini didamba-dambakan oleh mereka. Sementara setelah sampai di lokasi dalam kota gedenya, mereka sedang memperhatikan kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat Jogja yang ada di kota gede. Mereka itu ada membuat cincin-cincin yang terbuat dari perak, kemudian diukir sehingga menjadi suatu nama yang mereka inginkan. Misalnya dilukiskan untuk menjadi suatu nama kita pribadi, nama kita sendiri, atau nama suatu sekolah. Bisa saja kita pesan dengan melalui nama-nama yang tercantum pada label-label. Huruf-hurufnya mereka sudah sediakan dan tinggal menunggu pesanan kita yang kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Adalah koleksi gelang atau cincin yang terbuat di dalam perak, yang mana tadi kita sudah sempatkan yang terbuat dari nama-nama yang kita inginkan. Kemudian ini adalah salah satu dari tempat di mana museum atau tempat penyimpanan barang-barang yang ada di sekitar kita ini adalah kerajinan masyarakat Kota Gede, yang kemungkinan besar mereka ini adalah hasil dari upaya mereka untuk menciptakan ekonomi yang begitu akurat sehingga bisa menimbulkan dengan baik. This is the teachers of SLTP Al-Hikmah is very confused, will buy something. Ini adalah para guru SLTP Al-Hikmah yang baru saat ini adalah bingung untuk membelikan makanan-makanan yang khas di Yogyakarta. Demikian Pak. Ini adalah yang coklat. Yang rasanya legit. Rasanya begini. Legit. Copirin ya. Wah, enak tenang. 5.000, 4.000. Kotangnya Di mana belinya?
dalam, masuk. Ini kan ini. Ayo lari. Lari. Sementara banyak pengunjung yang sudah mandi di pantai, sehingga dikhawatirkan mereka ada yang tenggelam dan ada yang tidak tenggelam. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka ini sebetulnya dilarang mandi, seperti yang tertulis di depan, no swimming. Tetapi mereka melanggar peraturan tersebut karena mereka menginginkan kalau ada air itu harus mandi. Jadi tidak bisa dielakkan dan tidak bisa dipungkiri, walaupun larangan tertulis dengan besar, tetapi mereka langgar. Ini dikhawatirkan ada yang berbahaya. Contoh yang baik. Contoh yang lain, ini adalah mereka yang baru saja datang ke pantai, menginginkan untuk melihat situasi yang berada di pantai tersebut. Salah satu contohnya adalah orang yang seperti ini, yang tidak siap ke pantai, dengan berpakaian yang serba mewah dan serba panjang semuanya, dan dikhawatirkan mereka semuanya akan basah. Ini adalah Pak Purwanto, kami ini Pak Haji Aswad sedang mengikuti para pemirsa TV AHA. Dilaporkan dari Parangtritis bahwa pengunjung pada hari ini kurang lebih daripada 3.000 orang yang datang dari berbagai daerah. Diinformasikan bahwa cuaca pada hari ini sangat cerah sekali, sehingga pengunjung banyak sekali yang datang ke Parangtritis. Demikianlah laporan dari TV AHA. Ya, dia Orang dua di samping juga demikian kenyataannya. Emang sulit orang-orang Jakarta di posisinya untuk ya hari ini dia sedang mengkiat-kiat dia hore-hore. terus Mana sih soalnya masuk? Boleh makan bubuk merah. orang Kemarin jangan nengok-nengok, kenapa sih?
mereka terengah-engah atau ngos-ngosan bahasa kreolnya dalam menaiki Goa Jati Jajar ini. Oleh karena itu mereka pun tidak membawa minuman, mengharapkan minuman yang diberikan oleh panitia ternyata mereka tidak bawa. TPAH melaporkan bahwa ke sana pada hari ini di Jati Jajar sangat keras sekali, pengunjung banyak sekali. Laporan dari TPAH sekian. Saudara-saudara, kami laporkan kembali situasi pada kesempatan pagi hari ini sampai di sampai di Jati Jajar itu mengalami redup-redup sehingga mereka berkeinginan untuk menyewa payung namun batal karena mereka tidak punya uang untuk menyewa payung dan diharapkan semoga cuaca cerah kembali. Demikian. Saudara-saudara, seperti yang Anda lihat pada pesawat televisi Anda, bahwasanya goa yang terbuat dari batu-batu ini semula kecil namun dikikis demi sedikit sehingga menjadi goa yang begitu besar. Ini tak ubahnya seperti Anda menyaksikan situasi di Karangbolong. Namun kalau di Karangbolong itu bawahnya dipenuhi dengan air laut, namun kalau di Jati Jajar ini bawahnya dipenuhi dengan tempat-tempat duduk karena dari pihak pengelola disediakan bangku untuk beristirahat setelah menanjak kira-kira 120 meter dari lantai dasar, sehingga pun mereka yang sampai duduk di sini mengalami keletihan. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwasanya goa di Jati Jajar ini penuh dengan coretan-coretan seperti yang terpampang di dinding-dinding, karena mereka disekolahkan bukan hanya untuk coret-coret di buku tulis saja, melainkan mereka aksi untuk bercoret-coret di tembok-tembok sini. Yang saya paling bingung itu nyoret-nyoretnya sampai ke tingkat-tingkat tinggi. Karena tingkat tinggi ini kalau kita tidak menggunakan tangga pun mereka sulit untuk coret-coret. Saya juga bingung sebagai reporter untuk menyoret-nyoret ini apakah semula ditempel dengan bambu, istilah bahasa kampungnya pakai galah. Kalau kita lihat sulit sekali untuk naik ke atas untuk bisa menyoret-nyoret. Mereka sulit untuk naik ke atas dan mungkin terkesan bagi mereka yang sudah mencoret-coret itu. Demikian yang sempat saya laporkan. Penonton televisi di rumah, mereka ini adalah seolah-olah baru turun dari pesawat. Tetapi yang kita saksikan di sini adalah mereka baru turun dari Goa Jati Jajar. Seperti yang terlihat di layar televisi Anda, lampu-lampu yang ada di sebelah kanan dan kiri ini merupakan lampu penerang bagi pejalan kaki. Dikhawatirkan kalau tidak ada lampu, suasana memang di luar itu dengan terang, akan tetapi di dalam penuh dengan kegelapan. Maka kalau tidak dipasang lampu, otomatis mereka akan terpleset dan jatuh ke jurang. Coba. Saudara-saudara, mereka ini baru saja keluar dari dalam goa. Seperti yang melihat di patung-patungnya, ada banyak kepala singa purba, ada banyak patung-patung yang terbuat dari bambu. Mereka ini keletihan dan kecapean karena masuk goa terasa seperti malam. Kalaupun Anda belum tahu, naik goa ini adalah merupakan seperti kita masuk ke lubang semut. Ini adalah bapaknya dari goa. Terus mereka ini kecapean karena masuk goa, keder pulangnya dari mana dan harus kemana keluarnya. Ini adalah mabok, Pak, karena keluar dari pintu goa itu seolah-olah seperti masuk ke lubang semut atau lubang rayap. Mas?
Cuma ada filmnya, jadi kita nggak diledek. Aus. Kalau ada kita diledek. Sebetulnya mana Saudara-saudara, ini adalah mereka yang baru saja turun dari gua kelaparan, seperti orang-orang Ethiopia yang belum pernah ketemu nasi, belum pernah ketemu bakso, dan belum pernah ketemu air. Karena mereka baru saja seperti orang yang habis puasa, lapar, kehausan, dan mereka pun sekarang juga bingung membayar dengan uang apa, karena uang mereka juga sudah mereka habiskan begitu saja. Sudah dibelikan oleh-oleh, sudah dibelikan salak, sudah dibelikan pete katanya tuh. Ini adalah reporter yang bandar pete katanya di Al-Hikmah. Kalau seandainya ada siswa-siswi, makanlah pete. Itulah katanya, Anda ingin sehat, makanlah pete. Demikian yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya informasikan pada kesempatan pagi hari ini.